Halo, nama saya Dipesh. Saya belajar bahasa Indonesia di FPA Unmas Denpasar. Saya sangat senang belajar bahasa Indonesia di universitas ini. Saya tidak hanya belajar bahasa Indonesia di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas. Dulu saya tidak berani berbicara dengan orang lokal, tetapi setelah belajar bahasa Indonesia dengan metode ini, sekarang saya bisa berbicara dengan orang lokal. Halo, nama saya Kata, saya dari Jerman dan saya belajar bahasa Indonesia di BIPA FPA Unmas di Denpasar. Saya baru belajar di sini selama 5 minggu. Dan saya senang belajar bahasa Indonesia di sini karena kami belajar dengan metode yang bagus dan menyenangkan. Ya, kami belajar di dalam kelas dengan permainan dan juga dengan metode role play. Tapi kami juga diajak berpraktik di luar kelas. Ya, dan praktik di luar kelas yang paling saya suka adalah masak makanan Indonesia dan makanan Bali. Di dalam kelas saya bisa belajar banyak kosakata dan saya berpraktik di luar kelas. Tapi saya tidak hanya belajar bahasa Indonesia, saya belajar budaya juga di luar kelas. Saya sangat menikmati kelas bahasa Indonesia ini. Menarik atau tidaknya pembelajaran BIPA tergantung pada metode pembelajaran yang diterapkan. Metode pembelajaran kombinasi antara kegiatan di dalam dan di luar kelas menjadi solusi untuk pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan. Program BIPA di lembaga kami memiliki metode belajar bahasa Indonesia yang menyenangkan dan berbudaya. Selain bahasa Indonesia, mahasiswa juga diperkenalkan dengan budaya lokal, seperti bagaimana proses pembuatan canang sari atau rangkaian bunga yang dibuat dan dijadikan sesaji untuk persembahyangan oleh umat Hindu. Pembelajaran ini dituangkan dalam kelas budaya yang biasanya dilakukan dalam 1 kali setiap bulannya. Kelas bahasa Indonesia di dalam kelas dilakukan dengan kombinasi metode permainan dan metode bermain peran atau yang dikenal dengan sebutan role play. Pembelajaran di dalam kelas biasanya menjadi kendala bagi mahasiswa untuk melihat langsung seperti apa situasi nyata kegiatan jual beli tersebut. Mahasiswa juga memiliki pengalaman terbatas akan kegiatan jual beli langsung dengan orang lokal. Maka dari itu, solusi yang ditawarkan pada video ini adalah metode pembelajaran praktik di luar kelas sesuai dengan topik pembelajaran. Dalam video ini, topik yang akan diangkat adalah praktik jual beli secara langsung di pasar tradisional. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa mengalami sendiri percakapan jual beli dengan pedagang lokal di pasar tradisional. Mahasiswa mempraktikkan dan berkreasi dengan bahasa Indonesia yang sudah mereka pahami untuk melakukan kegiatan tawar-menawar dengan penjual di pasar. Penggabungan metode pembelajaran di dalam kelas dan metode praktik di luar kelas sangat membantu kemampuan mahasiswa untuk memahami bahasa Indonesia beserta budaya lokal yang tertuang secara langsung dalam pembelajaran BIPA. Hal ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran bahasa Indonesia. Oleh karena itu, video praktik baik ini kami buat untuk membantu para pengajar dan penggiat BIPA agar bisa menggunakan metode yang kami tawarkan sehingga bisa berhasil mencapai tujuan pembelajaran BIPA sesuai dengan kebutuhan masing-masing pembelajar. Biasanya, mahasiswa memanggil saya Ibu Vera. Saya sudah mengajar BIPA sejak tahun 2010. Pada tahun 2016, saya memiliki kesempatan untuk mengikuti program pengajar BIPA
Jadi ketika itu saya mengajar bahasa Indonesia di Canberra, Australia. BIPA sudah menjadi bagian dari diri saya. Mengapa? Karena ketika saya mengajar BIPA, saya juga belajar banyak dari mahasiswa saya. Saya belajar budaya mereka, tradisi atau kebiasaan khusus, bahkan saya juga mempelajari sifat atau karakter dari mahasiswa BIPA tersebut. Mahasiswa yang terlibat dalam video pembelajaran BIPA ini antara lain Dipes yang berasal dari India, kemudian Kata berasal dari Jerman, Tamara berasal dari Serbia, dan Angela berasal dari Kroasia. Dalam video pembelajaran ini, kita akan melihat bagaimana mereka belajar bahasa Indonesia di dalam kelas, lalu mempraktikannya di luar kelas. Guru bahasa Indonesia di lembaga kami selalu mempersiapkan materi sebelum mengajar. Hari ini, topik yang akan saya ajar adalah topik tentang praktik jual beli. Materi yang saya ajarkan diambil dari buku Sahabatku Indonesia untuk mahasiswa tingkat kemahiran bahasa A2, khususnya di unit 4 jual beli. Selain mempersiapkan materi, saya juga mempersiapkan daftar hadir mahasiswa dan kelengkapan penilaian. Materi yang diajarkan akan tercapai jika mahasiswa dapat memenuhi skor minimum 3 pada aspek-aspek berikut. Yang pertama yaitu kelancaran, lalu pelafalan. Ketiga, struktur kalimat. Keempat, kosakata target. Kelima, intonasi. Dan yang terakhir, interaksi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apa kabar? Hai. Hari ini kita akan lanjut ke topik di buku pegangan kalian. Topiknya adalah jual beli. Siapa di antara kalian yang sudah pernah melakukan praktik jual beli dalam bahasa Indonesia? Oke, Kata berbelanja di mana? Di pasar. Kata beli apa di pasar? Waktu itu apa Kata menawar? Saya beli 2, saya menawar sedikit. Bagaimana Kata menawar? Bilang apa ke penjualnya? Iya, penjualnya kasih saya 30.000 rupiah sekilo. Saya bilang, mahal ya, 25 sekilo ya. Dan ya dia kasih saya 25 sekilo. Ya, bagus. Selain langsung menawar harga, kalian bisa menawar dengan menggunakan kalimat ini. Boleh kurang, Bu? Coba ulangi. Boleh kurang, Bu? Boleh kurang, Bu. Bagus. Cara yang seru dalam mengajar topik jual beli yaitu dengan cara memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berkolaborasi dengan rekannya. Contohnya, seperti membuat percakapan jual beli antara penjual dan pembeli. Saya menyarankan guru BIPA melakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, ajarkan mahasiswa ungkapan dan kosakata penting mengenai jual beli di pasar pada pertemuan sebelumnya, seperti yang sudah dilakukan oleh mahasiswa BIPA FBA Universitas Mahasaraswati Denpasar pada video ini. Lalu, bagi mahasiswa dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 3 orang. Kemudian, minta mereka membuat suatu percakapan jual beli. Biarkan mereka memilih peran yang ingin mereka mainkan, apakah menjadi penjual atau pembeli. Mahasiswa dapat berkreasi bersama tentang apa bahasa yang akan dipakai dan juga barang apa yang akan dijual. Kemudian, beri kesempatan kepada siswa untuk mempraktikkan apa yang sudah mereka buat di depan kelas. Kegiatan ini dapat melatih kepercayaan diri mereka dan juga memberi contoh bagi mahasiswa lain untuk melakukan hal yang sama. Kita dapat melihat dalam video, mahasiswa tertawa bersama ketika melihat adegan lucu dari temannya dan otomatis suasana kelas akan terasa lebih menyenangkan. Pada pertemuan berikutnya,
saya mengajak mahasiswa untuk mempraktikkan secara langsung apa yang sudah dipelajari di kelas sebelumnya. Mahasiswa saya ajak pergi ke pasar tradisional terdekat dan berinteraksi langsung dengan pedagang lokal. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika mengajak mahasiswa BIPA berkunjung ke pasar tradisional? Yang pertama, saya membagi mahasiswa ke dalam beberapa kelompok. Kemudian, saya juga mengajak mahasiswa lokal atau mahasiswa dari Indonesia turut serta dalam kegiatan sebagai pendamping mahasiswa BIPA. Di lembaga kami, mahasiswa pendamping ini disebut dengan buddy. Mengapa guru BIPA perlu mengajak mahasiswa pendamping? Hal ini saya lakukan karena nantinya para buddy inilah yang akan membantu saya mendokumentasikan proses jual beli dan membantu mahasiswa BIPA ketika mereka menemui kesulitan dalam praktik jual beli. Mereka juga bisa menjelaskan tentang budaya yang ditemui, barang-barang baru, atau bahkan menerjemahkan bahasa daerah. Pastikan mahasiswa pendamping ini menguasai bahasa asing dengan baik dan memiliki pemahaman yang baik terhadap budaya lokal. Yang ketiga, karena proses berkunjung ke pasar ini kami lakukan dengan berjalan kaki, maka saya mengajarkan mahasiswa BIPA mengenai hal-hal dasar yang perlu diketahui ketika berjalan kaki menuju pasar. Seperti menghindari trotoar yang berlubang, memperhatikan rambu-rambu jalan, dan menggunakan fasilitas penyeberangan sebagaimana mestinya. Tidak lupa, saya memberitahu mahasiswa untuk menyiapkan uang pecahan kecil sebelum berbelanja ke pasar, karena seringkali para penjual di pasar tidak memiliki kembalian. Yang terakhir, saya mengingatkan mahasiswa untuk membawa tas belanja sendiri ketika berbelanja di pasar. Hal ini ditujukan untuk mengurangi penggunaan tas plastik. Selain itu, ada hal penting yang perlu diingat oleh guru BIPA ketika proses jual beli itu dilakukan. Guru BIPA harus membawa rubrik penilaian yang sudah disiapkan sebelumnya dan melakukan penilaian ketika jual beli dilakukan oleh mahasiswa BIPA. Dalam kesempatan ini, saya juga merekam percakapan mahasiswa dan penjual sebagai bahan penilaian ulang ketika kegiatan ini telah selesai. Selain itu, saya juga meminta bantuan mahasiswa pendamping untuk merekam percakapan jual beli antara mahasiswa BIPA dan penjual sebagai dasar melakukan penilaian terhadap praktik berbicara mahasiswa BIPA. Halo Pak. Halo. Apa ini ya? Itu kue bendu. Oh, enak ya? Enak. Ini pantang. Ini pisang raih. Ya, mungkin dua ini. Ini dua. Ini 5. Bendunya 5. Iya. Apa lagi? Udah saja ya, sudah. Iya. Berapa ya? Hitung dulu ya. Iya. Bawa tas. Ya. 19. Oke. Bu Vera, ada bawa naga. Oh, Lipas mau beli? Iya. Ayo, silakan. Permisi Bu. Ya, Bu, saya mau beli buah naga. berapa? Berapa harga Bu? Per kilo apa per bijinya? Per kilo Bu. Bijinya 20. 20. Ya. Nah, saya mau beli buah naga. Gimana caranya untuk menawar? Kurang, Bu? Ya. Mangga 15. Bu, Mangga 15. saya mau beli buah naga. Kurang Bu. 18 aja per kilo. 10.000 per kilo Bu. Berapa kilo? 8. 18.000 per kilo. Ya Bu, kasih saya sekilo Bu. Bu, Ambil sekilo. Jangan kasih plastik Bu, saya mau bawa tas Bu. Sekilo ya? Ya Bu, cari yang manis-manis Bu.
Setelah berbelanja, saya mengajak mahasiswa kembali ke kelas, lalu meminta mereka mendeskripsikan kepada saya tentang apa yang mereka beli, berapa harganya, dan bagaimana proses menawarnya. Oke, tadi kita sudah dari pasar ya. Kata beli apa tadi di pasar? Saya beli jajan tradisional Bali. Ini namanya jajan pisang rai. Oke, iya. Ini namanya jajan mantal. Iya. Dan ini namanya jajan bendu. Oh, Dan berapa enak harganya? sekali. Oh, enak. Berapa Ya. harganya? Semuanya 19.000 juga. Kata menawar atau enggak? Tidak, karena harganya sudah murah sekali, saya tidak menawar. Oke, baik, nggak apa-apa. Kita akan belajar jual beli. Wah, ada buah. Siapa yang beli buah ini? Saya yang jual Bu. Yang jual, saya yang beli Iya buah Bu, ini. saya yang beli. Oke, berapa harganya di PES? Ini namanya buah naga. Oke, Harga 20.000. Di PES menawar atau tidak? Iya, saya tawar. Tapi tidak banyak Bu. Berapa? Jadi saya beli buah naga bayar 18.000 per kilo. Bagus, itu masih menawar ya, menawar 2.000. Iya Bu. Oke, bagus. Selanjutnya, kelas BIPA saya tutup dengan memakan makanan jajanan tradisional dan buah lokal yang sudah dibeli di pasar. Saya membiarkan mahasiswa saling berbagi makanan yang mereka beli dan memberikan pendapat mereka tentang makanan yang mereka coba. Di akhir kelas, kita akan melihat bagaimana mahasiswa berhasil mempraktikkan topik yang sudah dipelajari di kelas, yaitu tentang jual beli dan tawar-menawar. Secara tidak langsung, ketika berkunjung ke pasar tradisional, mahasiswa juga belajar mengenai budaya dan makanan lokal. Selain itu, hal ini juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk mempererat hubungan mereka dengan masyarakat lokal termasuk para badi. Khususnya ketika mereka saling berbagi makanan yang sudah mereka beli bersama. Kelas akan terasa lebih hangat dan menyenangkan. Om Swastiastu. Sebagai pengajar BIPA yang telah lebih dari 11 tahun berkecimpung di dunia ini, saya ingin membagikan pengalaman praktik baik saya melalui video ini. Mudah-mudahan video praktik baik ini bermanfaat bagi para pengajar BIPA dan penggiat BIPA, baik yang sudah berpengalaman maupun yang belum berpengalaman. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Simeo Kitab in Language yang telah memfasilitasi pembuatan video praktik baik ini. Mulai dari lokakarya penulisan naskah, kemudian finalisasi naskah video pembelajaran BIPA, sampai dengan penggarapan proyek ini dilakukan. Saya mendapatkan banyak pengalaman baru, khususnya dalam menulis naskah video praktik baik dan juga pembuatan video pembelajaran. Kepada semua pihak yang telah memberikan izin demi kelancaran produksi video ini, mulai dari pengelola PD Pasar, Desa Kreneng, Pasar Asoka, tim produksi video Amikom, mahasiswa BIPA di lembaga kami dan juga mahasiswa lokal di lembaga kami BIPA FBA Unmas Denpasar. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Om Santi 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 Om.